Sutra Trata yang Menakjubkan, Bab 19, Jasa Kebajikan dari Guru Dharma. Turut bersuka cita dalam bajik, diri sendiri dan orang lain sama-sama mempraktikkannya. Turut bersuka cita dalam dharma bajik, diri sendiri dan orang lain sama-sama mempraktikkannya. Ini menerangkan akan buah berkah yang diperoleh dengan turut bersuka cita dari samping orang. Kita tidak boleh menentang perbuatan baik dari orang lain, malah harus mengikuti perbuatannya. Hendaknya benar-benar membina diri, memupuk benih sebab di dalam dan kondisi pendukung di luar, mengembangkan sumsum dharma pada diri sendiri dan membantu pertumbuhan jiwa kebijaksanaan dari orang lain. Para bodhisattva sekalian, bersungguh hati mendengarkan dharma. Demikianlah yang didengar, juga demikianlah yang diterima semua orang. Demikianlah yang didengar, juga demikianlah yang diterima. Semua orang harap bersungguh hati. Turut bersuka cita dalam dharma bajik, diri sendiri dan orang lain sama-sama mempraktikkannya. Ini menerangkan akan buah berkah yang diperoleh dengan turut bersuka cita dari samping orang. Kita bersungguh hati menghayatinya. Dalam kurun waktu yang panjang ini, bukankah terus membahas jasa kebajikan dari turut bersuka cita? Meskipun bab jasa kebajikan dari turut bersuka cita telah berakhir, kelanjutannya adalah juga tidak terlepas memberitahu semua orang untuk turut bersuka cita. Terus bersuka cita adalah sebuah kebajikan yang indah. Sungguh kita harus memupuk batin untuk turut bersuka cita. Dengan turut bersuka cita, batin kita akan terbuka luas. Diri kita sendiri akan membangkitkan batin yang penuh sukacita terhadap dharma. Rasa sukacita akan dharma. Kita seharusnya mengamalkan sesuai yang diajarkan, sehingga kita harus menerima dan menegakkan dharma secara mandiri. Menerima dan menegakkan dharma adalah harus masuk ke dalam batin kita. Kita seharusnya memanfaatkan dharma, menerapkannya pada diri kita. Bagaimana menegakkannya untuk waktu yang lama? Oleh karena itu, harus membangkitkan tekad dan membangun ikrar, membina diri sendiri dengan baik, juga membantu orang lain melakukannya. Ini merupakan harapan Sang Buddha, yang juga merupakan tujuan utama Sang Buddha datang ke dunia, untuk mengajarkan ajaran bodhisattva. Bodhisattva harus menyelamatkan para makhluk hidup memiliki penderitaan batin dan berbagai penderitaan eksternal. Penderitaan itu muncul karena sebab musabab yang menciptakan karma telah terkumpul. Menyelamatkan makhluk hidup berarti harus merespon penderitaan batin dan eksternal mereka, dan membantu mereka menghilangkannya. Itulah sebabnya kita perlu masuk ke dalam kumpulan masyarakat. Masuk ke kumpulan masyarakat. Bahasa adalah alat terbaik untuk membimbing para makhluk. Apa yang perlu disampaikan harus disampaikan. Ketika kita ingin membantu orang lain, kita harus benar-benar tulus. Bukan hanya kita yang tahu, tetapi juga harus membuat lebih banyak orang memahami dan berpartisipasi. Begitu banyak orang. Jika kita tidak membuat mereka memahami dengan jelas, bagaimana mungkin hati mereka bisa tersentuh? Tanpa hati yang tersentuh, bagaimana mereka bertindak? Jika ada tindakan tetapi tanpa perasaan, itu
Jika ada tindakan tetapi tanpa perasaan, itu bukanlah sifat seorang bodhisatwa. Bodhisatwa disebut para makhluk tercerahkan. Oleh karena itu, kita masuk ke kerumunan orang banyak, membimbing dan menuntun para makhluk menjadi bodhisatwa. Kita harus membangkitkan tekad satu persatu bersedia bersumbangsi. Ini dimulai dari pertama kali kita membangkitkan tekad dan membangun ikrar. Seperti kita di dalam sebuah organisasi, siapapun yang memimpin kelompok ini, orang ini disebut orang pertama. Jika orang ini tidak menyerap dharma ke dalam batin, tidak menempatkan hal-hal untuk menolong orang yang kesulitan dan menderita di dalam batin, maka apapun yang mereka lakukan juga tidak dapat menyatukan kekuatan orang-orang. Karena jika bodhisatwa tidak belajar dharma, bagaimana dapat menggunakan dharma untuk menuntun para makhluk? Maka kita harus sangat bersungguh hati. Karena kita telah membangkitkan tekad, kita harus memupuk hati turut bersuka cita. Hal-hal ini harus membuat banyak orang turut membangkitkan hati sukacita dan hati belas kasih, dapat ikut serta dalam membimbing batin para makhluk. Dengan demikian, barulah dharma menjadi berguna di dunia ini. Dari orang pertama yang memimpin satu kelompok, kelompok ini terus berkembang menjadi 50 orang. 50 orang ini dapat menyatu bersama dengan batin orang pertama. Harus demikian, setiap orang dapat menjadi orang pertama tersebut dan dapat memimpin kelompok yang beranggotakan 50 orang. Buddha Dharma yang demikian baru dapat menyebar secara luas. Jika tidak, Buddha Dharma tidak dapat masuk ke dalam kerumunan orang banyak. Oleh itu, kita harus memupuk untuk turut bersukacita dalam Dharma Bajik. Diri sendiri dan orang lain bersama-sama mempraktikkannya. Diri kita sendiri melakukannya, juga harus membimbing orang lain untuk melakukannya bersama dengan kita. Ini disebut diri sendiri dan orang lain sama-sama mempraktikkannya. Mencerahkan diri sendiri dan orang lain sehingga praktik pencerahan menjadi sempurna. Ini baru disebut bodhisatwa. Sekarang kita memulai dari tingkat makhluk awam. Kita baru pemula. Maka kita belajar dari lingkup ini, turut bersukacita dalam Dharma Bajik. Diri sendiri dan orang lain bersama-sama mempraktikkannya. Kita harus bersungguh hati terhadap kalimat ini. Selanjutnya, masih ada ini menerangkan akan buah berkah yang diperoleh dengan turut bersukacita dari samping orang. Bahkan kita harus sangat jelas, selain tim kita sendiri, kita harus memuji orang lain yang memimpin tim. Orang lain tidak bisa memimpin tim. Saya harus mengajarnya. Kamu seharusnya begini, memimpin seperti ini. Tim kamu baru bisa tertib. Bukan hanya memuji tim saya sendiri, tetapi terhadap orang-orang di sekitar saya juga sama. Sama turut bersukacita dari samping orang. Bukan hanya saya sendiri yang berlatih. Saya juga mau orang yang di samping ini. Kamu juga harus berlatih seperti ini. Kamu juga harus memimpin seperti ini. Dengan begini, semua orang baru bisa punya wawasan.
Buah berkah adalah wawasan yang diperoleh kita sendiri sudah merasakannya dan merasa bahagia. Momen saat itu adalah berkah. Kalau kepemimpinan kita tidak membawa sukacita kepada orang lain, tidak peduli seberapa keras kamu bekerja, tetap tidak ada jasa kebajikannya. Karena tidak merasakannya, maka tidak ada sukacita dalam Dharma. Dengan begini, Dharma ini tidak diserap ke dalam hati. Semoga kita dengan jelas memahaminya secara rinci. Kita tidak boleh menentang perbuatan baik dari orang lain, malah harus mengikuti perbuatannya. Setiap kali orang lain melakukan perbuatan baik, kita harus bergabung dengan mereka dan mengikuti arah yang sama. Kita tidak boleh menentang, artinya kita harus mengikuti mereka. Kita tidak boleh menentang perbuatan baik dari orang lain, malah harus mengikuti perbuatannya. Kita tidak boleh berpikir bahwa kita adalah pemimpin yang baik, sehingga terus-menerus berpegang pada cara kita sendiri. Jika setiap orang mementingkan diri sendiri seperti ini, coba kita pikirkan, bagaimana mungkin Sang Buddha dapat menyebarkan Dharma di dunia? Bagaimana mungkin kita dapat menyebarkan Dharma di dunia? Jadi, kita semua harus memiliki pola pikir yang rendah hati ini. Ketika mempraktikkan Dharma, kita harus bersuka cita dalam Dharma. Kita harus saling menjaga dan bekerja sama. Kita tidak boleh menentang perbuatan baik dari orang lain, malah harus mengikuti perbuatannya. Pemimpin pertama harus membimbing para makhluk dengan cara ini. Jadi kita bersarana pada 3 perlindungan. Berlindung kepada Sangha, kita harus memahami bagaimana memimpin orang banyak. Bagaimana cara memimpin orang banyak? Harus bersatu hati dalam Dharma Buddha. Kita harus berjalan ke arah yang benar. Setiap orang bisa memimpin orang banyak, tetapi setiap orang harus memiliki satu arah tujuan dengan prinsip kebenaran yang sama. Memahami dan menghayati jalan agung, membangkitkan tekad tiada tara, menyelami sutra Pitaka, mendapatkan kebijaksanaan sedalam lautan. Memimpin orang banyak, harmonis semuanya tanpa rintangan. Jika ada rintangan antara satu sama lain, tentunya batin sudah terpecah. Ketika batin terpecah, maka rintangan akan muncul di antara satu sama lain. Oleh sebab itu, semua orang harus sangat mawas diri. Kita harus hendaknya benar-benar membina diri, memupuk benih sebab di dalam dan kondisi pendukung di luar. Karena kita sudah membangkitkan ikrar, hendaknya benar-benar membina diri, membangkitkan hati yang penuh kesungguhan, dengan kejujuran, kebenaran, keyakinan dan ketulusan. Barulah kita bisa memiliki keyakinan, ikrar dan praktik. Benih sebab di dalam adalah hasil dari ikrar kita yang berkesinambungan. Saat benih dan kondisi ini matang, kita bertemu dengan Buddha Dharma dari luar, memahami kehidupan, menyadari penderitaan para makhluk. Penyatuan faktor dari dalam dan luar ini, sebab dan kondisi pendukung ini sangat penting. Walaupun kita membangkitkan tekad, jika kondisi di luar belum mendukung, kita juga tidak akan memiliki kesempatan untuk bertindak. Oleh sebab itu, kita harus hendaknya benar-benar membina diri, memupuk benih sebab di dalam dan kondisi pendukung di luar. Kita harus menjaga dengan baik. Kita harus mengembangkan sumsum dharma pada diri sendiri dan membantu pertumbuhan jiwa kebijaksanaan dari orang lain.
Diri sendiri harus menumbuhkan sumsum dharma. Meskipun sifat hakiki kita dengan Buddha adalah setara, akan tetapi jika kita tidak menghargainya, kerisauan tiada henti berakumulasi. Sifat hakiki pun tiada henti tertutupi oleh kerisauan. Saat ini kita telah memiliki sebab di dalam diri kita, dapat bersentuhan dengan Dharma Buddha, dapat memiliki jalinan jodoh demikian. Jika kita tidak mengerti untuk menggenggam kesempatan sebaik-baiknya, memanfaatkan jalinan jodoh ini untuk menumbuhkan jiwa kebijaksanaan kita, maka kita melewatinya dengan sia-sia, karena kondisi luar berpadu dengan jiwa kebijaksanaan kita. Ini disebut membasahi. Ini adalah sumsum dharma. Sumsum dharma harus memanfaatkan jalinan jodoh di luar agar membuat jiwa kebijaksanaan kita bertumbuh. Bagaikan seseorang yang tubuhnya tidak dapat memproduksi sel darah sendiri, harus terus mencari pasangan yang sesuai. Di antara beberapa puluh ribu orang baru mendapatkan sesuatu yang sesuai. Sumsum tulang di antara berapa puluh ribu orang baru di antara berapa puluh ribu orang baru mendapatkan yang sesuai, sumsum tulang yang sesuai dengan kita, untuk membantu mengembangkan sumsum kita. Kita tidak tahu sebenarnya sudah berapa kehidupan, kehilangan pertumbuhan jiwa kebijaksanaan kita. Ini bagaikan seorang pasien, kehilangan kemampuan untuk memproduksi sel darah. Dari kehidupan ke kehidupan adalah makhluk awam. Tiada henti membuat kita kehilangan jiwa kebijaksanaan akibat kerisauan dan ketidaktahuan. Mendapatkan penyakit ini, saat ini mengumpamakan kepada kalian semua, bukankah kita makhluk awam telah kehilangan seperti seorang pasien yang kehilangan kemampuan memproduksi sel darah? Sangat tidak mudah. Sekian lama kehidupan baru dapat bertemu dengan praktik bodhisattva. Sebab dan kondisi pendukung ini membuat kita ada kesempatan untuk melihat penderitaan para makhluk, membuat kita ada kesempatan menjadikan para makhluk sebagai ladang pelatihan. Ini adalah meminjam jiwa kebijaksanaan dari orang lain. Juga adalah membantu pertumbuhan jiwa kebijaksanaan dari orang lain. Tidak peduli apakah pinjam, kita adalah seorang pasien yang kekurangan fungsi proses pembentukan sel darah baru. Kita sudah berhasil mencarinya, sudah menemukannya, kita sudah menerimanya untuk menutrisi jiwa kehidupan kita. Menerimanya untuk menutrisi jiwa kehidupan kita dan nutrisi jiwa kebijaksanaan. Ini dinamakan sumsum dharma. Kita sudah memiliki sumsum dharma yang sehat. Kita bisa membantu orang lain lagi. Juga harus mencari, menemukan pasangan yang cocok. Sama, dia juga bisa meningkatkan juga harus mencari, menemukan pasangan yang cocok. Sama, dia juga bisa meningkatkan jiwa kebijaksanaan. Sama seperti prinsip kebenaran ini, diri sendiri mendapatkan dan membantu orang lain mendapatkannya. Ini adalah apa yang kita katakan, jasa kebajikan dari turut bersukacita dalam Dharma Bajik. Artinya, diri sendiri dan orang lain sama-sama mempraktikkannya. Makhluk awam benar-benar selama berkalpa-kalpa. Kita bagaikan orang yang telah kehilangan fungsi proses pembentukan sel darah baru. Kita adalah selama banyak kehidupan terus kehilangan seperti ini.
Sifat hakiki tahta ini Sifat hakiki tahta ini sudah terus tertutup seperti ini. Sangat tidak mudah pada kehidupan sekarang ini sudah memperolehnya. Jika tidak tahu memanfaatkannya untuk menutrisi jiwa kebijaksanaan, maka sungguh sangat disayangkan. Oleh karena itu, hendaknya benar-benar membina diri, memupuk benih sebab di dalam dan kondisi pendukung di luar, mengembangkan sumsum dharma pada diri sendiri dan membantu pertumbuhan jiwa kebijaksanaan dari orang lain. Mohon semua orang bersungguh hati pada bagian naskah ini. Baik-baik meneliti sebenarnya karena apa. Dharma ini sedang membicarakan apa. Dengan cara ini memberi perumpamaan. Apakah kalian mengerti? Ini adalah harus bagaimana menyatukan masalah sesuai prinsip kebenaran. Semua orang bersungguh hati. Kita sudah mulai bersiap untuk masuk ke bab jasa kebajikan dari guru Dharma. Karena ini adalah aspek pokok yang harus berpadu dengan sifat Buddha. Setiap dharma harus berpadu dengan sifat demikian adanya tahata. Jadi ini adalah prinsip kebenaran dari aspek pokok. Kelihatannya sangat dangkal. Namun jika ingin dapat dipahami, sangatlah dalam. Seperti yang dikatakan di dalam Dharma ini, harus ada sebab dan kondisi seperti ini. Lihatlah di dalam, menghirup keharuman Dharma. Semua orang sedang mendengar Dharma. Yang mendengarnya dengan bersungguh-sungguh, maka akan bermanfaat. Yang tidak sungguh-sungguh mendengarnya, maka di tempat yang jauh itu, di belahan dunia lain, Afrika, para bodhisattva dari Amerika Serikat dan Taiwan bersama-sama untuk pergi ke Afrika. Mereka pergi ke tempat itu, yakni Afrika. Ada banyak sekali orang yang menderita, yang perlu diselamatkan oleh bodhisattva. Bodhisattva harus memiliki dharma, baru bisa menyelamatkan sebab dan kondisi yang membawa bodhisattva kita ke tempat ini. Dimulai pada tahun 1994, tahun itu kita ada di Taiwan, memilah banyak baju bekas yang merupakan pakaian lama, memilahnya dan mengirimkannya ke Afrika. Di tempat itulah insan suci bersentuhan dengan sebab dan kondisi tersebut. Di sana mulai membagikan
Di sana mulai membagikan baju bekas, namun mereka sangat bersuka cita dan mendapat banyak manfaat. Oleh karena itu, sejak masa itu, para relawan Seci mulai mengembangkan akar di wilayah setempat. Di tempat itu, mereka mulai menyebarkan Dharma di sana, dan mereka tidak pernah berhenti sejak itu. Ada seorang praktisi perumah tangga bernama Tuan Cho, yaitu Tuan Cho Xianpin, yang sangat rajin dan berpengalaman. Sejak saat itu, dia terus memberi perhatian kepada warga Afrika. Ketika ia mendengarkan sutra, ia benar-benar menghayatinya dengan mendalam. Bahwa Master bersungguh-sungguh berusaha keras demi semua makhluk. Bahwa Master sungguh-sungguh berusaha keras demi semua makhluk, ingin menyampaikan seluruh ajaran sutra teratai hingga selesai. Dari dalam dirinya semakin memahami niat guru dan mulai membangkitkan tekad untuk menyebarluaskan Dharma ke seluruh Afrika. Dia selalu memiliki keinginan seperti itu. Bagaimana menemukan sebab dan kondisi untuk mewujudkan hal tersebut? Dia memiliki seorang ipar, Lin Qingqin, suami dari adik istrinya, yang merupakan kerabatnya melalui pernikahan, yang tinggal di Malawi. Malawi juga merupakan salah satu tempat paling menderita dan miskin di Afrika. Dengan jarak 2.400 km yang sangat jauh, ia tetap bersemangat pergi ke tempat itu untuk menuntun dan membimbing saudara iparnya. Saudara iparnya, Tuan Lin, seorang praktisi perumah tangga. Ia memiliki jalinan jodoh di tempat itu. Sehingga mereka pun mulai bekerja sama. Semuanya selalu demi Malawi. Bagaimana untuk memahami kondisi masyarakat Malawi? Bagaimana cara untuk dapat membantu mereka? Pada suatu ketika, Insan Seci di Durban bergabung dengan Insan Seci di Johannesburg untuk mengadakan kamp pelatihan tahun 2017. Setelah kamp pelatihan selesai, para insan Seci bertemu seorang pemuda di stasiun kereta api. Seorang pemuda setempat asal Malawi. Tidak ada seorang pun yang tidak dibimbing oleh insan Seci, sehingga mereka mendekati dan bertanya, "Dari mana asalmu?" dan sebagainya. Dia pun menjawab, "Saya dari Malawi. Saya datang ke sini untuk perjalanan dinas dan akan segera kembali." Mereka pun mulai menceritakan padanya tentang Seci, menjelaskan semua ajaran dan prinsip Seci di dalam mobil. Mereka terus berbicara mengenai para relawan Seci, kegiatan Seci, dan ajaran Seci. Pemuda asal Malawi ini, Mike,
merasa sangat senang dan berkata, "Jika ada kelompok seperti ini, saya sangat ingin bergabung dan saya ingin berkontribusi untuk membantu orang-orang yang kurang mampu." Maka mereka pun mulai membuat janji untuk bekerja sama. Walaupun mereka tinggal sangat jauh dari satu sama lain, mereka terus-menerus berhubungan dan mengirimkan pesan pada satu sama lain. Teknologi informasi sangat pesat. Mereka terus mengirimkan pesan pada satu sama lain. Saat mengetahui tentang Seci, ia bergabung, pelan-pelan ikut terlibat dan mulai mengerti tentang kita. Itu di saat retret spiritual di mana pemahamannya semakin dalam. Sesampainya di rumah, ia menjelaskan semuanya pada saudaranya di sana. Saat kakak laki-lakinya mendengar tentang hal itu, ia juga merasa bahwa itu adalah hal yang sangat baik. Abang dan adik mempunyai tekad yang sama. Mereka dengan bersedia bersumbangsi untuk membantu masyarakat miskin setempat. Oleh karena itu, saat Michael Pan pergi ke Afrika Selatan lagi, ia membagikan berita ini dengan mereka. Jadi, semua orang mulai bersiap-siap. Relawan senior Seci setempat, yaitu generasi relawan Seci pertama, dengan total lebih dari 20 orang pergi ke Malawi. Perjalanan 2.400 km untuk sampai ke sana. Ketika melihat tempat ini, mengapa penderitaan rakyat di negeri ini begitu menyedihkan? Bahkan penduduk lokal dan relawan generasi pertama tidak dapat mempercayainya. Meski mereka berada di Afrika Selatan, meskipun mereka telah melihat banyak orang menderita, namun belum pernah melihat penderitaan di Malawi. Terlihat dari uraiannya, kita bisa mengetahui betapa menderitanya mereka. Jadi, mereka mulai membangkitkan tekad. Bagaimana untuk membantunya? Pergi survei dan menemukan betapa kasihannya. Harus bagaimana untuk memulai membantu mereka. Lihat kasus pertama, seorang nenek tua yang sudah lanjut usia. Seorang nenek tua yang sangat kasihan. Nenek ini memiliki 2 orang putra. Satu putra sudah merantau keluar dari kampungnya. Satu putranya lagi, kadang-kadang penyakit jiwanya bisa kambuh. Kapan kambuhnya? Ketika mabuk, maka akan kambuh. Penyakit jiwa, rumah tempat tinggalnya. Mereka masuk ke dalam dan melihat sekitar. Kapan kambuhnya? Ketika mabuk, maka akan kambuh penyakit jiwa. Rumah tempat tinggalnya. Mereka masuk ke dalam dan melihat sekitar. Bahkan, tidak ada pintu sama sekali. Pintunya disegel mati. Mereka di tempat itu ingin memahami kesulitan dari keluarga nenek ini. Setelah itu, menuntunnya masuk ke dalam rumah. Tidak ada apapun, berantakan dan kotor. Tidak ada barang di dalam rumah, bahkan tidak seperti rumah, meskipun terbuat dari batu bata, namun penuh dengan lubang. Jadi ini ruangan yang goyah, sangat kumuh, tak dapat terlukiskan. Bahkan penduduk setempat Afrika Selatan pun akan merasakan hal itu. Mengapa begitu menderita? Mengapa begitu miskin? Tidak tega harus bagaimana? Mereka mulai melakukan, segera memperbaiki rumah wanita tua itu. Mereka mulai sibuk memperbaiki rumahnya. Mereka membutuhkan tanah dan semen. Mereka melakukannya sendiri. Segera memimpin penduduk setempat. Penduduk setempat juga sangat spesial. Setiap orang sangat miskin, namun mereka tidak perhitungan. Mereka bisa bersama melakukan hal yang baik. Mereka sangat bersuka cita.
Jadi orang miskin membantu orang miskin. Mereka mengeluarkan tenaga mereka. Semua orang penuh sukacita, sehingga relawan seci di sana membeli semen untuk dicampur dengan tanah. Begitulah semua orang bergerak untuk membantu wanita tua ini menggunakan metode lokal, mencampurkan semen dengan tanah untuk dilapis ke dinding. Meskipun kelihatan sangat kasar, tetapi mulai terlihat seperti sebuah rumah. Ketika semua orang melihatnya, semua orang bersukacita, terutama kedua saudara ini, Mike dan Charlie. Kedua saudara ini sangat bersukacita. Relawan seci mulai membawa relawan setempat yang membangkitkan tekad dan membangun ikrar di sini, bahwa setiap orang mau melakukan perbuatan baik. Relawan seci datang lagi kedua kali. Mereka bersiap untuk membagikan beberapa barang. Membawa barang-barang ini ke sana sangat sulit. Karena mereka harus melalui bea cukai dan melalui pemeriksaan. Sangat banyak pemeriksaan. Mereka harus melewati pemeriksaan fisik. Barang-barang mereka juga harus diperiksa, karena di tempat itu banyak penyakit menular. Maka ketika orang luar mau masuk, mereka harus menerima vaksinasi terlebih dahulu, menunjukkan bukti sebelum mereka dapat masuk. Apalagi kali ini, mereka membawa barang-barang masuk ke sana. Ini benar-benar sangat sulit. Kali ini mereka masuk. Selain untuk survei, mereka juga ingin membagikan bantuan. Mereka harus mempersiapkan, menghadapi berbagai kesulitan. Melihat kondisi yang demikian, membuat orang tersentuh. Ini bukannya mengejutkan, tetapi menginspirasi dan mengharukan. Mulai pergi ke sana, orang-orang tersebut semakin melihat insan seci, menjadi semakin bersahabat dan baik. Yang pertama kali, yang kedua kali, semua orang melihat barang-barang telah tiba, mengira bahwa setiap orang mendapat jatah. Mereka juga segera mau datang untuk mengantri. Tetapi melihat bahwa ada begitu banyak orang, mereka relawan lalu berkata kepada mereka penerima bantuan lagi, "Barang-barangnya terbatas. Apakah kalian bersedia untuk menyerah dan memberikannya kepada orang yang lebih dikasihani? Orang yang tubuhnya tidak begitu sehat, anak-anak yang lebih membutuhkan. Apakah kalian bersedia untuk menyerahkannya kepada mereka?" Mereka dengan sangat cepat telah memahami prinsip kebenarannya. Diri sendiri akan satu persatu mundur keluar. Ini sangat tidak gampang. Pertama kalinya saya melihat keadaan seperti ini. Beberapa orang yang tersisa barulah bisa menerima barang-barang yang kita bawa, dan orang-orang yang tidak bisa mendapatkan barang juga sangat bersukacita. Melihat orang yang menerima barang sangat bersukacita. Mereka bersedia menjadi orang yang membantu orang lain. Barulah merupakan sukacita yang sebenarnya. Ada yang didapatkan. Saya, Master, merasa mereka yang di sana sangat bijaksana, ingin menjadi relawan. Maka berikan rompi ini untuk kalian pakai. Setelah semua orang menerima rompi relawan ini, sukacita semacam itu tidak mampu untuk diungkapkan. Ada seorang kepala suku di antara mereka. Ketika kita pertama kali datang, dia sangat tidak percaya. "Apa yang kalian lakukan?" Bapak Pan perlahan membimbingnya dan memberitahunya tentang Ceci. "Ayo, kalian bisa membawa kami untuk melihat orang-orang yang menderita." Dia berkata dengan tinggi hati, "Baiklah, jika kamu ingin melihat orang-orang yang menderita, saya akan menemani kalian ke sana." Setelah melintasi bukit kecil, di sana lebih menderita, sungguh lebih menderita.
penderitaan yang tidak dapat terlukiskan. Insan suci mengandalkan sikap yang tulus dan penuh cinta kasih untuk mendekati orang-orang yang menderita. Mereka membungkukkan badan, tidak takut jika mereka bau atau kotor. Demikian menghibur mereka. Mereka duduk di tanah. Insan suci juga berbuat yang sama dengan mereka. Bahkan, insan suci Tionghoa juga melakukan hal yang sama dengan penduduk setempat. Kepala suku ini terharu. Michael Penn berkata, "Ini yang ingin kami lakukan. Apakah kamu ingin turut melakukannya?" Dia mulai menganggukkan kepalanya. "Mari, jika ingin melakukannya, maka kita jongkok bersama-sama. Memberi perhatian kepada mereka seperti yang kami lakukan, berbicara dengan mereka, sungguh sama seperti insan suci, merendahkan dirinya, duduk di atas tanah dan berbicara dengan mereka." Setelahnya, Bapak Penn bertanya kepadanya, "Apakah kamu ingin bergabung untuk menjadi relawan?" Dia sangat senang. Dia ingin memakai rompi relawan. Setelah dia mendapat satu, bukankah rompi relawan memiliki satu kancing? Dia belum membukanya. Setelah dia mendapatkan rompi relawan, dia sangat senang sampai tidak bisa membuka kancing. Dia ingin langsung memakainya melalui kepala. Bapak Penn Mingsui, Michael Penn, membuka kancing untuknya dan membantunya memakai rompi relawan. Saat itulah dia mulai menundukkan kesombongannya dan melakukan kegiatan suci bersama dengan insan suci lainnya. Ini adalah cara cinta kasih menundukkan kesombongan, sehingga kita dapat melakukan kebajikan bersama-sama. Hendaknya benar-benar membina diri, memupuk benih sebab di dalam dan kondisi pendukung di luar ini. Seperti inilah, namun kita harus membangkitkan tekad awal terlebih dahulu. Bapak Cho, dia mengetahui bahwa Master berjuang keras memperpanjang hidup untuk dapat menyelesaikan pembabaran Dharma, sehingga semua orang dapat memahaminya. Di tempat yang jauh, di belahan bumi sana, mereka bersedia melakukannya. Saat mereka berikrar untuk menyebarkan Dharma, akan ada orang yang mengikuti sampai ke tempat tujuan. Tidak peduli seberapa jauh perjalanannya, bahkan mereka bersedia menempuh 2.400 km, pulang pergi untuk bersumbangsi. Coba kalian pikirkan, bukankah ini mendengarkan dan menyebarkan Dharma? Bukankah ini jasa kebajikan dari turut bersuka cita? Di tempatnya sendiri, dari Durban sampai Johannesburg berjarak beberapa ratus kilometer. Mereka sering sekali datang dan pergi untuk berkumpul di sana. Sudah berhasil memupuk relawan lokal. Seci sudah melintasi batas internasional, sudah menuntun dan membimbing orang-orang dari 7 negara. Sekarang 2018 adalah negara ke-8. Tempat ini juga sangat miskin. Mereka juga mengalirkan Dharma ke tempat itu. Kita yakin pada tempat ini, jika kita ke sana lagi untuk lebih mengenal mereka, kita akan terus menyelamatkan para makhluk di sana secara luas. Ketika cinta kasih kita sampai ke sana, tempat ini akan menerima bantuan material. Tempat di mana mendapat bantuan material dan didukung dengan semangat dan filosofi. Di tempat tersebut, dengan sendirinya benih tersebut akan tersemai. Maka itu bodhisattva. Setiap orang adalah bodhisattva. Kita seharusnya bersungguh hati terhadap Dharma yang kita terima dari bab jasa kebajikan dari turut bersuka cita. Setelah mendengar Dharma ini, bagaimana supaya turut bersuka cita dua patah kata ini? Bagaimana kita harus turut bersuka cita? Apa yang dinamakan dengan jasa kebajikan? Hanya dengan turut bersuka cita sudah memiliki jasa kebajikan? Jika Anda tidak bekerja keras ke dalam, tidak akan membina batin sendiri.
Jika Anda tidak bekerja keras ke dalam, tidak membina batin sendiri keluar, tidak mempraktikkan, apakah dengan demikian akan mendapatkan jasa kebajikan? Hanya dengan mendengar sudah dapat memperoleh jasa kebajikan? Bukan demikian. Sudah pasti setelah mendengarkan masih harus menerima dan menegakkan. Setelah diri sendiri menerima dan menegakkan, lalu meneruskan. Setelah meneruskan dan turut bersuka cita, dimulai dari orang yang 1 sampai 50. Ini bukan sekedar dikatakan, saya memberitahu padamu. Lalu kamu memberitahukan kepada yang lain, mencapai 50 orang ini seperti ini. Mencapai 50 orang ini seperti ini. Bukan ini, harus membangkitkan tekad. Bukan ini, harus membangkitkan tekad. Kita harus merawatnya hingga bisa membangkitkan tekad. Sama seperti komite kita telah mengembangkan kemampuan para komite, menceritakannya kepada donatur. Donatur juga membangkitkan tekad untuk menjadi komite. Setelah dilantik, juga dapat mengumpulkan donatur. Demikian satu kerumunan mengajak satu kerumunan lainnya. Satu generasi diwariskan ke generasi berikutnya. Ini baru dikatakan jasa kebajikan dari turut bersuka cita. Seci dalam puluhan tahun dapat melakukan hingga saat ini, menyelesaikan 4 misi utama di Taiwan. Bahkan bisa melintasi batas negara, memberi bantuan hingga ke 90 lebih negara. Di 50-an negara, kita menjalankan dan menyebarkan benih. Benih telah tertanam. Kita dapat berbuat demikian karena adanya relawan senior, dibuka oleh relawan generasi pertama, kedua, ketiga. Setiap hari mereka adalah orang pertama dari membentuk kelompok-kelompok. Tidak henti-hentinya menyebarluaskan dan menggalang hati, mengumpulkan setiap orang satu demi satu. Tanpa mereka, bagaimana mungkin kita bisa melakukan begitu banyak hal? Oleh karena itu, setiap bodhisatwa senior telah mewariskan kepada 50 orang. Masing-masing dari mereka telah menyelamatkan orang-orang dengan jumlah tak terhingga. Mereka bahkan menggarap dan menabur benih bajik di mana-mana. Berapa banyak yang telah mereka tabur? Mari kita lihat. Di Afrika Selatan, pada tahun 1994, beberapa kontainer berisi pakaian bekas dikirim ke sana. Mereka menerima barang-barang tersebut dan mulai mendistribusikannya. Menghadapi banyaknya masyarakat miskin yang membutuhkan pakaian bekas, mereka mulai merasa tidak tega ketika berinteraksi dengan mereka. Mulai ikut berinisiatif dan turut melakukannya, membentuk tim relawan. Semuanya mempunyai tekad yang sama, menerapkan model seci dan mulai mengembangkannya. Terus berinteraksi erat dengan insan seci di Taiwan. Sejak saat itu, Taiwan membantu di Afrika Selatan. Afrika Selatan mulai beroperasi hingga ke luar negeri. Hal ini terus berlanjut di 8 negara di Afrika. Saudara sekalian, ini yang dinamakan jasa kebajikan dari turut bersuka cita. Demikian berkelanjutan. Ini barulah benar-benar tujuan kita dari mendengar sutra. Sehingga harus bersungguh hati pada turut bersuka cita dalam dharma bajik. Diri sendiri dan orang lain bersama-sama mempraktikkannya. Sangat penting, semuanya harus diingat dalam hati. Ini menerangkan akan buah berkah yang diperoleh dengan turut bersuka cita dari samping orang. Jika kamu tidak meneruskan dari samping, membuat orang ada jodoh untuk mendengarnya, mempunyai jodoh untuk saling memberi semangat, untuk menyempurnakannya. Jika tidak dari samping meneruskannya, kamu cuma lurus saja, tidaklah cukup. Harus berjalan di jalan luas, sehingga apakah itu dari yang dalam, dari yang terbentang, semuanya harus ada orang yang saling mengisi.
Tetapi kita harus ada satu aturan, harus mengikuti aturan ini. Kita tidak boleh menentang perbuatan baik dari orang lain, malah harus mengikuti perbuatannya. Jikalau tidak, bagaimana ada hari ini? Kelompok besar di tempat ini dapat berbuat sampai berapa negara di atas bumi ini? Hampir separuh dari bumi ini telah dijalani, sehingga kita harus menaati aturan ini, sehingga hendaknya benar-benar membina diri. Jalinan jodoh luar dalam, kita harus menggenggam baik-baik, baru bisa mengembangkan sumsum dharma pada diri sendiri dan membantu pertumbuhan jiwa kebijaksanaan dari orang lain. Semoga garis besar hari ini, apakah kalian ada bersungguh hati memikirkannya? Bila tidak bersungguh hati, mendengar dhamma hanya memboroskan waktu saja. Waktu kita sudah sangat mendesak. Tidak ada waktu lagi. Saya juga membabarkannya dengan mempertaruhkan nyawa. Semuanya juga harus menggunakan jiwa kehidupannya, baik-baik mendengar dharma, sehingga semua orang harus senantiasa bersungguh-sungguh hati. Baik-baik mendengar dharma, sehingga semua orang harus senantiasa bersungguh-sungguh hati.